kita mendengarkan khotbah dari Pak Japet, yuk kita nyanyi satu lagu lagi. Semuanya, dalam persekutuan kita kali ini saya mau membacakan Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi berkata kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi ke
kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak percaya juga kepadanya. Ketika saya berpikir tentang seorang yang diibaratkan oleh Tuhan Yesus itu, seseorang mempunyai dua orang anak. Ada satu anak pertama, Yesus datang kepada dia bilang seperti ini. Atau orang tuanya datang kepada dia bilang seperti ini, anakku, pergi dong kerja di kebun anggur kita. Dia jawabnya, iya Bapak. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya dia melihat bahwa kebun anggur itu tidak pernah dikerjai oleh anak itu. Terus dia pergi ke anak yang kedua, dia bilang, anakku, nanti kamu pergi ya ke kebun anggur kita, kerjakan ya. Dia bilang, tidak Bapak. Ada satu hal yang menarik di situ ketika di dalam pemikiran anak yang kedua itu. Dan dikatakan seperti ini, tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Saya menggarisbawahi ketika ia menyesal dan pergi juga. Saya berpikir kadang-kadang di dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak mau melakukan atau apa yang disuruh oleh orang tua kita atau Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika disuruh pelayanan kita bilang tidak mau. Tapi ketika kita menyesal bahwa tenaga kita, bahwa hidup kita sangat diperlukan untuk pelayanan ini, akhirnya kita masuk ke dalam ladang pekerjaan Tuhan tersebut. Dan memang banyak di antara kita, kadang-kadang dalam hidup kita atau pelayanan di tengah-tengah PPKR kita selalu bilang, kalau ada ketua mengatakan, iya saya nanti lakukan, ada pembina mengatakan, tolong kerjakan, iya saya lakukan, tapi kita tidak pernah melakukan. Tapi ada orang yang diam-diam saja tanpa disuruh dan dia mengerti itu harus dikerjakan, maka ia melakukan hal itu. Jadi kesimpulannya adalah kata menyesal. Kalau kita tahu sesuatu berarti dalam kehidupan kita tapi kita tidak lakukan, maka kita harus menyesal dan harus berbalik arah dari yang tidak mau menjadi harus mau melakukan pekerjaan Tuhan itu. Sebab firman Tuhan, siapa yang terdahulu akan menjadi kemudian kalau dia menyesal dan bertobat dan masuk dalam pelayanan itu. Tapi kalau dia tidak melakukan apa-apa dan tidak menyesal, maka kita, tadi firman Tuhan katakan, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, ingatlah dalam segala hidupmu, kalau engkau ada penyesalan, tetaplah berbalik kepada jalan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk Tuhan. Dan itu harus kita lakukan dengan segenap hati. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika engkau tidak melakukan yang terbaik buat Tuhan, menyesallah dan lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Saya pikir itu aja, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami tahu bahwa kami seperti seorang orang tua yang mempunyai dua orang anak. Yang satu mengatakan iya tapi tidak melakukan, yang satu melakukan tidak mengatakan iya tapi ia menyesal dan akhirnya melakukan. Biarlah kami menjadi anak yang kedua itu, supaya hidup kami berkenan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat pengurus PPKR SMA Negeri 2 yang Tuhan sudah percayakan selama 1 tahun. Banyak hal yang mereka sudah perbuat, tapi lebih banyak lagi yang mereka belum sempat perbuat. Tuhanlah yang meneguhkan, Tuhanlah yang menguatkan, dan Tuhanlah yang bekerja di atas segala-galanya. Terima kasih buat Rafael, terima kasih buat semuanya Bapak Tari, terima kasih buat Jose, terima kasih buat semua angkatan ini Bapak. Kami percaya Tuhan melimpahkan berkat-Mu, masa depan yang indah di dalam tangan mereka.
Terima kasih Bapak yang baik, Engkau juga memberkati studi mereka, memberkati setiap rencana dalam kehidupan mereka. Kalau itu memang kehendak-Mu, maka jadilah. Dan kami percaya apa yang kami doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin.